Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 5 janji Allah bagi yang sholat subuh tepat waktu, yang tentunya janji ini Allah subhanahu wa ta'ala akan tepati baik di dunia maupun di akhirat nanti. Insya Allah kita akan bahas kali ini. Sebelumnya harapan dan doa saya semoga saudaraku seiman selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya dan dipanjangkan umurnya, amin ya robbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sholat subuh merupakan salah satu sholat wajib yang mempunyai daya tarik sendiri di antara sholat wajib lainnya. Meski kita semua tahu masing-masing sholat wajib mempunyai keutamaan sendiri-sendiri, akan tetapi ada keutamaan istimewa di dalam sholat subuh. Hal ini disebabkan karena nilainya yang tinggi dalam syariat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui bahwasannya waktu subuh adalah waktu yang amat sulit bagi seorang muslim. Ketika dibiarkan begitu saja, pasti ia akan memilih untuk mengistirahatkan dirinya sampai matahari terbit daripada melakukan sholat subuh. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengkhususkan sholat mulia ini dengan keistimewaan tunggal dan sifat-sifat tertentu yang tidak terulang pada sholat lainnya. Banyak sekali keutamaan yang kita dapat di waktu subuh. Salah satu keutamaannya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan mendoakan umat yang bergegas melaksanakan sholat subuh tepat waktu. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadis, "Ya Allah, berkahilah umatku selama mereka senang bangun subuh." Hadis riwayat Tirmidzi, Abu Dawud, Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berdoa, maka tentunya tidak akan ada hijab atau penghalang apapun di antara beliau kepada Allah. Karena kita semua tahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang secara jasa dia paling dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal di selain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda, barang siapa yang menunaikan sholat subuh, maka ia berada di dalam jaminan Allah. Maka jangan kamu mencari jaminan Allah dengan sesuatu selain dari sholat yang pada saat kamu mendapatkannya justru kamu tergelincir ke dalam api neraka. Hadis riwayat Muslim. Apabila Allah yang memberikan jaminan, maka tidak ada keraguan sedikit pun bagi kita untuk mengingkarinya. Selain itu, waktu subuh adalah waktu yang terbaik untuk mendapatkan rahmat dan juga ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 28, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berfirman, "Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Rabb-nya di pagi dan senja hari dengan mengharap keriduannya, dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan dunia ini, dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami serta menuruti hawa nafsunya, dan adalah keadaannya itu yang melewati batas." Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa apabila kita bersabar dan terus mengharap ridho dari Allah, maka insya Allah Allah akan memberikan kenikmatan yang tidak pernah terpikirkan oleh kita. Dan Allah juga menegaskan kenikmatan ini hanya akan diberikan kepada hambanya yang selalu zikir kepada Allah, yang selalu mengingat Allah. Bahkan kenikmatan yang diberikan oleh Allah ini dapat dikatakan melebihi dunia dan juga seisinya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, 2 rakaat sholat fajar pahalanya lebih indah daripada dunia dan seisinya. Hadis riwayat Tirmidzi. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin 5 hal, 5 perkara penting bagi hamba-hambanya yang mengerjakan sholat subuh tepat waktu. Yang pertama, janjinya Allah adalah pahalanya seperti sholat 1 malam penuh. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau pernah bersabda, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang sholat isya berjamaah, maka seakan-akan dia telah sholat setengah malam. Dan barang siapa sholat subuh berjamaah, maka seakan-akan dia telah melaksanakan sholat malam 1 malam penuh. Hadis riwayat Muslim. Artinya adalah kita akan mendapatkan pahala yang sangat banyak di sisi Allah, yang pahala tersebut tidak hanya di dunia saja, bahkan saat di akhirat kelak. Allah akan memberikan pertolongannya kepada hamba-hambanya yang mengerjakan sholat subuh tepat waktu, dan pahala dunia yang insya Allah kita akan dapat
dan mencukupkan rezeki kita, dan Allah akan memberikan kemudahan bagi seorang hambanya saat dihadapkan pada suatu masalah. Masya Allah. Kemudian yang kedua adalah janji Allah sebagai sumber cahaya di hari kiamat. Saat kiamat datang, seluruh alam semesta akan hancur, matahari akan digulung sehingga keadaan menjadi gelap gulita, dan semua makhluk akan mati. Saat kita dibangkitkan dan dikumpulkan di padang mahsyar untuk menghadapi pengadilan Allah, maka disitulah Allah akan memberikan orang-orang yang sholat subuh tepat waktu terlihat cahayanya dari orang-orang yang semasa hidup di dunia. Seorang yang sering mengerjakan kewajiban sholat 5 waktu dan diantaranya adalah sholat subuh, cahaya inilah yang akan menerangi orang-orang yang beriman yang tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu, dan akan semakin terlihat terang manakala seorang hambanya rajin mengerjakan sholat subuh maupun sholat lainnya tepat pada waktunya. Maka as-salatu ala waktiha, sholat di awal waktu merupakan salah satu amalan yang paling dicintai Allah dan Rasulnya. Kemudian janji Allah ketiga adalah dijanjikan orang-orang yang subuhnya tepat pada waktunya, maka ia akan masuk surga. Tidak ada satupun orang yang tak ingin masuk surga dengan segala kenikmatannya. Diriwayatkan dari Abu Musa al-Asy'ari, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengerjakan sholat bardain, yaitu sholat subuh dan juga sholat asar, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis tersebut dapat kita simpulkan bahwa ada 2 waktu sholat yang mempunyai keutamaan lebih besar dibandingkan keutamaan sholat wajib lainnya. Kenapa bisa seperti itu? Sebagian ulama berpendapat karena 2 waktu tersebut adalah waktu yang amat sulit. Maksudnya adalah kita semua tahu bahwa waktu subuh adalah waktu di mana kita sedang nikmat-nikmatnya mengistirahatkan jasad atau tubuh kita dalam keadaan tidur, dan waktu asar adalah waktu di mana kita sedang sibuk-sibuknya bekerja untuk mencari rezeki. Jadi untuk bisa mengerjakan secara tepat waktu rasa-rasanya sangat sulit dilakukan oleh Bani Adam. Oleh karena itu Allah memberikan keutamaan lebih dibanding dari sholat wajib yang lainnya. Kemudian ini yang kita tunggu-tunggu, yaitu janji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang keempat adalah dapat melihat Allah secara langsung. Siapa yang tak rindu, siapa yang tak ingin bisa melihat Allah pencipta alam semesta dan seisinya secara langsung? Rasanya tidak ada satu manusia beriman pun yang tidak ingin melihat Allah. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, kami sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika melihat purnama, beliau berkata, sungguh kalian akan melihat Rob kalian sebagaimana kalian melihat bulan yang tidak terhalang dalam melihatnya. Apabila kalian mampu, janganlah kalian menyerah dalam melakukan sholat sebelum terbit matahari dan sholat sebelum terbenam matahari, maka lakukanlah. Riwayat hadis Bukhari dan Muslim. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, beruntunglah bagi orang-orang yang beriman dan selalu menjaga sholat 5 waktu, terutama sholat subuh dan sholat asar. Semoga kita juga termasuk sebagai umat muslim yang bisa menjadi salah satu hamba yang dimampukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat Allah secara langsung. Yang kelima, janji Allah adalah selalu dalam lindungan Allah. Tiada perlindungan yang lebih baik, tiada perlindungan yang lebih aman kecuali yakni adalah perlindungan Allah sang pemilik alam. Dan tentunya perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sudah dipastikan hidup seseorang akan selalu diselimuti dengan ketenangan dan tidak akan pernah khawatir, takut, cemas dengan apapun, baik bagi hartanya, jabatannya, keluarganya, bahkan dari kejahatan yang disebabkan oleh manusia. Dari Jum'ah bin Sufyan, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menunaikan sholat subuh, maka ia berada dalam jaminan Allah. Maka jangan coba-coba membuat Allah membuktikan janjinya. Barang siapa yang membunuh Allah, barang siapa yang membunuh, barang siapa yang membunuh orang yang menunaikan sholat subuh, Allah akan menuntutnya sehingga Allah akan membenamkan mukanya ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Tentunya ada beberapa orang-orang yang pernah membunuh
orang-orang yang tepat waktu untuk menjalankan subuh. Seperti misalkan Ali bin Abi Thalib, salah seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, salah seorang daripada Khulafaur Rasyidin, pemimpin umat Islam, itu dibunuh di waktu subuh. Demikian pula Umar ibnul Khattab, beliau juga ditikam oleh seorang majusi di waktu subuh. Sehingga dari hadis ini betapa luar biasanya Allah Subhanahu wa taala mengecam bagi orang-orang yang mencoba membunuh hamba-hambanya. Dan dari hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa Allah akan memberikan balasan bagi siapapun yang menghalangi orang lain untuk mengerjakan sholat, terutama adalah sholat subuh. Maka sahabat beriman yang dirahmati Allah, ketika Allah sudah menjamin, maka seluruhnya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikannya aman. Maka seluruhnya Allah akan menjadikannya sebagai suatu balasan yang bukan hanya di akhirat melainkan juga di dunia. Demikian yang dapat disampaikan, semoga ini bermanfaat agar kita senantiasa termotivasi untuk bisa menjalankan sholat subuh tepat waktu, agar bisa kita menjalankan juga sholat wajib yang lainnya sesuai dengan tepat waktu. Karena tiada yang paling dicintai oleh Allah dan Rasulnya kecuali seseorang itu menyempatkan, memprioritaskan panggilan Allah daripada panggilan yang lainnya. Semoga kita semua dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa sholat di awal waktu. Nastaghfirullahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.